Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar meraih kemenangan krusial dalam laga melawan Borneo FC Samarinda yang berlangsung di Stadion Batakan. Kemenangan ini membawa mereka meraih total 21 poin dan memberi dorongan mental penting jelang pertandingan tandang melawan Bali United. Kemenangan atas Borneo FC bukan sekadar menambah poin, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi skuad Juku Eja. Selain sukses menurunkan Borneo FC dari posisi puncak klasemen, PSM juga harus berjuang keras di tengah kondisi yang kurang ideal. Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan, persiapan tim untuk laga tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Kendala internal, seperti keterlambatan pembayaran gaji, membuat para pemain sempat mogok latihan yang berdampak pada kondisi fisik dan mental mereka. Namun, meskipun menghadapi berbagai masalah, Tavares mengapresiasi semangat juang para pemain yang tetap tampil maksimal di lapangan. Saya sangat berterima kasih kepada semua pemain. Mereka menunjukkan sikap yang luar biasa, meski banyak yang cedera dan kelelahan. Momen ini memang sulit, tapi mereka berjuang keras, ujar Tavares. Tavares juga menambahkan, bahwa timnya tidak berada dalam kondisi fisik terbaik, dibandingkan dengan Borneo FC, yang terlihat lebih segar sejak awal pertandingan. Namun, dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, PSM berhasil meraih 3 poin berharga. Kedepan, Tavares berharap, timnya dapat menghindari masalah kebugaran, yang mengganggu performa mereka. Ia juga menekankan, pentingnya menjaga motivasi dan fokus, serta memastikan masalah administratif seperti keterlambatan gaji, tidak mengganggu latihan dan persiapan pertandingan. Kami harus menemukan solusi, agar pemain dapat kembali memiliki motivasi tinggi, dan fokus yang maksimal, tambah Tavares. Pertandingan berikutnya, akan berlangsung di kandang Bali United pada Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024 di Stadion Dipta. PSM Makassar berharap dapat mencuri poin di kandang Serdadu Tridatu, untuk melanjutkan momentum positif mereka. Di lain sisi, Borneo FC Samarinda masih belum bisa menerima kekalahan atas PSM. Sang pelatih pun sangat kecewa. Tim Borneo FC mengalami kekalahan 2 pekan beruntun, termasuk kalah pada pekan ke-12, BRI Liga 1 2024/25 dengan skor tipis 0-1. Dari PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Kekalahan ini membuat tim tertahan di posisi ketiga klasemen sementara, dengan perolehan 21 poin. Terpaut 6 poin dari Persebaya Surabaya, di puncak klasemen. PSM yang baru saja menang, menguntit di bawahnya dengan poin sama, 21. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil laga ini. Dia menyoroti pertahanan tuan rumah yang solid, sehingga sulit ditembus. Selain itu, serangan baliknya pun efektif. Cara kami datang, setelah pertandingan pekan lalu, melawan Persib dan melawan PSM sangat sulit karena pertahanan mereka yang sangat rapat. Dan mereka mempunyai satu counter attack yang bagus, ujar pelatih asal Belanda itu, dilansir Liga Indonesia Baru, Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2024. Sementara itu, penyerang andalan Borneo FC, Habibie Jusuf turut mengungkapkan, rasa kecewa atas hasil yang diraih timnya. Namun, dia menilai seluruh pemain sudah bekerja keras, mengikuti instruksi pelatih. Seperti yang dibilang pelatih tadi, ini hasil yang tidak kami inginkan. Tapi, semua pemain sudah kerja keras, sudah sesuai instruksi pelatih, ucap Habibie. Sementara, Bali United dipastikan kehilangan 2 pemain andalannya, saat menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada pekan ke-13, Liga 1 2024/2025. Mereka adalah Imade Tito Wiratama, dan Bagas Adi Nugroho. Menurut penjelasan dokter tim Bali United, Dr. Ganda Putra, Tito mengalami cedera lutut, usai melawan Dewa United pada pekan ke-11 lalu. Lalu bagaimana dengan kondisi Bagas Adi Nugroho? Ganda Putra menambahkan, mantan bek Arema FC tersebut, saat ini sudah naik meja operasi. Kemungkinan estimasi pemulihan, kurang lebih 3 bulan ke depan. Artinya, Bagas Adi Nugroho akan melewatkan beberapa laga krusial Serdadu Tridatu, hingga Maret tahun 2025. Bagas telah menjalani operasi, dengan estimasi pemulihan kurang lebih 3 bulan, ujarnya.
Kondisi cedera Bagas juga dikonfirmasi oleh pelatih Stefano Cugura, yang menyebutkan Bagas Adi menderita cedera meniskus pada lutut kirinya. Cedera meniskus sendiri merupakan resiko yang paling rawan terjadi bagi atlet, khususnya sepak bola. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.